Sampai ke atas, maka beliau bicara di bawah. Silakan Pak Suryito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak panjang, singkat saja. Karena semua sudah bagus-bagus. Hanya satu yang kita ingin, yaitu merujuk kepada hukum yang dikatakan oleh Pak Marwan Batubara. Negara di dalam negara. Kalau negara di dalam negara, itu berarti di dalam negara ini ada musuh negara. Kalau ada musuh negara, kita biarkan saja. Kita tolerir musuh negara. Harus kita berantas. Harus kita habisi musuh negara. Tidak boleh ada negara dalam negara. Oleh karena itu harus kita nyatakan bahwa yang disebut sexual crime atau yang disebut persekongkolan antara pengusaha yang jahat dan kami bersama dengan para pejabat publik yang sudah berkhianat kepada rakyat. Apakah itu pejabat publik yang di DPR, apakah itu pejabat publik yang di eksekutif, apakah itu pejabat publik yang ada di eksekutif, bahkan apakah pejabat publik yang menjadi para mendapat tugas di Polri maupun di TNI. Mereka itu adalah persekongkolan antara pengusaha jahat dan kamar dengan pejabat-pejabat negara dan pejabat-pejabat publik. Harus kita kaku bersih, karena mereka sudah menjadi musuh negara. Kalau musuh negara, hukumnya bukan hukum sipil, bukan hukum pidana sipil, hukum berat. Jadi tidak berlaku itu hukum pidana sipil, hukum berat. Kalau hukum berat berarti siapapun yang kita nyatakan bahwa mereka adalah musuh negara mesti diadili dan harus dihukum mati, bukan lagi hukum seumur hidup, hukum mati. Seluruh kekayaan harus kita sita untuk negara. Tidak ada yang menjual dunia. Sekarang pertanyaannya, siapa yang harus menjalankan hukum? Mestinya pemerintah mengumumkan hukum perang dari keadaan negara. Kalau tidak ada pemerintah menyatakan maka rakyat ini harus berani, karena kedaulatan harus di tangan rakyat. Rakyat sendiri yang menentukan hukum berat. Bukan lagi presiden, bukan lagi MPR, bukan lagi DPR. Oleh karena itu, saya minta mereka sekarang kita catat semua siapa musuh negara ini. Kita catat semua siapa musuh negara. Kita harus hadapi dan harus kita bunuh habis. Jadi ini tidak hanya sebatas musuh negara ini, hanya yang ada yang bertokol di dalam negeri, tapi juga mungkin sebagian besar sudah berada di luar negeri. Bahkan kerjasama dengan luar negeri dan telah memusuhi rakyat kita. Ambil contoh, ini bukan urusan lahan, bukan hanya urusan perampasan lahan saja, tapi urusan yang berkaitan dengan lebih dari itu, sumber daya alam, entah nikel, entah batu bara, entah timah, entah emas, entah minyak bumi. Itu harus kita selamatkan, harus kita sita dari tangan asing. Bukan itu saja, uang-uang negara yang disulap melalui BRB dan parkir di luar negeri itu mesti dikembalikan. Bukan itu saja, banyak sekali yang kita lakukan, dan ini pekerjaan besar yang tidak mungkin
hanya bisa dilakukan oleh penegak hukum, apakah itu Kejaksaan Agung, KPK, ataukah yang namanya pengadilan negeri. Ini mesti membentuk satu lembaga, kalau boleh saya katakan mahkamah rakyat, langsung mengadili mereka, langsung menghukum mereka, dan langsung mengeksekusi mereka. Tidak ada lagi hukum mati. Kedua itu sita semua kekayaannya. Nah itu boleh kalau ada yang dianggap kita kejar. Itulah yang saya bisa sampaikan untuk saudara-saudara kita. Terima kasih atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Salam Merdeka. Mama mana mama? Siap. Mama. Siap. Kalau saya bilang mama siap ya. Mama siap. Mama. Manusia tanpa cita-cita mati. Cita-cita tanpa kerja mimpi. Idaman yang menjadi kenyataan adalah kebahagiaan. Salam Merdesa Art Space. Adil, makmur, beradab. Merdesa, merdesa, merdesa.